24, nomor 24, Yesus palsu melakukan tanda dahsyat dan banyak melakukan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan banyak orang. Omong kosong penipuan. Buka ayat penipuan, jangan buat penipuan, buka ayat. Oke, ada yang bisa buka kamera di sini, habis itu kita sumpal mulutnya pakai tai sapi. Silakan kan itu. Kau duduk yang cantik di situ ya, jangan kau kemana-mana ya. Demi dulu ya. Kau diam situ. Ini pendeta Indra ini. Pendeta Indra. Oh, duduk situ. Sebentar, gantian pendeta. Berapa? Duduk di situ. Maaf. Matius 24 nomor 24 nih. Minta izin, Gurunda, Kang Dito diperbesar. Iya. Iya. Suruh perbesar biji matanya juga orang ini. Sabar, sebentar. Pendeta Indra. Nyantai pendeta. 24 kok. Saya screenshot aja Gurunda. Iya, silakan deh. Silakan teman-teman di bawah sambil lalu mohon bantu tetap layarnya teman-teman. Posting ulang juga. Di-share posting ulang teman-teman ya. Gimana? Kau sudah mau kabur? Karena kau sudah tahu ternyata Anda Yesus palsu. Mau kabur? Belum. Tampilkan cepetan. Kabur. Kang Dito. Si. Wait. Malu. Syukron Katina. Sudah. Mana terlalu lama? Itu. Tuh, baca itu. Sudah. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tuh. Coba kasih contoh seperti apa? Coba kau bisa buktikan tidak? Jangan kau comor. Dia cuma comor. Mujizat palsu itu. Jadi sudah jelas sekali Yesus sendiri berkata, Yesus palsu itu akan datang dan akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan juga mujizat-mujizat. Itulah yang kau sembah di gereja, kucluk. Pendeta itu pasti kepanasan. Yang kau sembah di gereja itulah yang dimaksud oleh Yesus asli. Yang suka mengobati orang itu nabi. Nenek Lukiper. Justru yang mengaku bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Berarti kamu di gereja memanggil Yesus palsu, membantu Yesus palsu yang membantu kamu mengusir setan. Karena Yesus tidak mengenal kalian. Maaf, saya turunkan Gurunda. Pendeta Indra. Ya nggak apa-apa, daripada otaknya pecah di sini kuat. Kalian kan bermujizat, kalian kan bernubuat, kalian kan mengusir setan, dan terjadi kan, mampu kan kalian melakukan itu? Tapi kenapa Yesus mengingkari kalian? Itulah bukti bahwa yang membantu kalian bermujizat itu palsu. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami bernubuat bermujizat pakai namamu juga? Ya memang. Kalian mengobati orang, kalian bermujizat, memang. Tapi Yesus asli tidak mengenal. Dengan kata lain, yang membantu kalian bermujizat itu Yesus yang mana? Hei, Yesus yang mana? Yang membuat kalian itu mampu bermujizat, ngobatin orang kayak Rasulullah Lubis tuh. Itu Yesus mana tuh yang bantu dia? Kalau yang asli ngapain kalian diusir? Ayo. Sedangkan Yesus yang mengatakan yang palsu itu mampu melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ayo. Kena kan? Mau aku datang besok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Suma. Ya, silakan yang Kristen teman-teman. Kayaknya di permintaan ini Islam semua ini. Coba yang Kristen ketik 1 di bawah.
Ya, Meong, selamat malam Meong. Meong ini Kristen atau Muslim, Meong? Selamat malam. Sudah duduk belum nih? Sudah duduk belum nih? Meong. Other side. Ya, Meong, selamat malam. Meong. Nah, nanti. Ya, silakan yang Kristen dulu ya, Iwan Villa. Sisa 1 kursinya. Silakan, silakan. Di tempat usaha Arif mungkin banyak. Ya. Quarter Y, selamat malam. Kalau Y semua ini Yesus. Nah, gitu ya. Silakan. Selamat malam. Kristen atau Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bawah dulu ya Bang ya. Kita nyari yang Kristen ya. Silakan, yang Kristen dulu teman-teman. Yang di tempatnya Ustadz Arif sambil dicek Ustadz, karena yang private rata-rata masuknya di host. Yang Muslim di ini dulu, di hold ya. 1 kursi buat kita sambut tamu kehormatan. Bukan kami main keroyokan, kami mute ya. Silakan yang Kristen. Tanta siapa? Tanta naikin. Mana Tanta? Gak ada. Yuk, silakan ajukan permintaan saja yang merasa Kristen. Yang berilmu silakan naik ke atas. Mumpung ada kesempatan malam hari ini, kita ingin dialektika. Sudah beberapa dalil sudah keluar ya. Tinggal kita implementasikan. Kalau ada misionaris datang, ajak aja debat gitu kan. Ayo, yang Kristen. Besok kan ke gereja. Wah, ini ada nih. Ya. Sam, selamat malam Sam. Kristen atau Muslim Sam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di bawah dulu Bang ya. Oke, yang mengajukan permintaan Kristen ya. Oke, Bocil, selamat malam. Dari sekte mana? Saya Islam Bang. Islam, ngapain permintaan naik? Assalamualaikum. Romi, wow. Mudah-mudahan Kristen. Yang naik Kristen ya. Roy Saputra. Selamat malam. Dari pagan denominasi mana? Ya, silakan. Aku mau bertanya Bang, bisa gak? Ya, aku bertanya Bang. Silakan. Robnya umat Kristen ada berapa Bang? Maksudnya pertanyaan kamu mau diulang? Iya. Kok robnya orang Kristen berapa ditanya? Kamu Kristen atau Muslim? Ya, robnya umat Muslim ada berapa Bang? Rob itu apa artinya? Tuhan. Tuhan. Ada. Di mana Rob itu artinya Tuhan? Di Quran. Di mana itu? Coba tunjukkan. Halo? Iya, halo. Di mana? Coba buka KBBI coba dulu. Buka KBBI. Rob artinya apa coba? Anak wedis. Rob artinya Tuhan. Rob artinya Tuhan. Di mana Anda dapatkan ilmu itu? Udah nggak usah ngeyel gitu loh. Saya bertanya di mana Anda dapatkan Rob itu artinya Tuhan itu di mana? Cak Ayu. Cak Ayu. Penyembah makhluk kuburan. Aku tanya, Rob itu artinya Tuhan itu di mana? Penyembah orang mati. Penyembah makhluk kuburan.
Kata Rob itu artinya Tuhan itu di mana? Izin Saya baru tahu. Gak bisa diskusi. Bahlul. Rob kok artinya Tuhan itu kayak mana ceritanya? Tuyul. Silakan Bang Mr. Dar naik. Ya, ini izin dulu Ustadz. Ini Izin dulu Ustadz. Ya, izin dulu Ustadz. Ini KBBI ya. Izin Gurunda ya sebentar. Iya, silakan Dek. Ini nih KBBI. Ya, Rob, Ini KBBI nih. Rob adalah pasang besar tentang air laut atau sungai yang itu mah banjir Rob. Allahu Akbar. Kenapa Edis? Aduh. Allah Akbar. Coba kalau 2B-nya, Rob. Coba kalau huruf B-nya 2, apa artinya? 2. B-nya hurufnya B-nya besar, B-nya 2. Iya. Ada-ada aja memang ini. Nggak ada Gurunda. Nggak ada. Kalau B-nya double itu nggak kebaca, nggak ada di KBBI. Nggak ada di KBBI. Nggak ada. Jadi dia menikmati tadi apa? Banjir. RAB. Langganan apa? Rencana anggaran biaya. Iya. Oke, ini semalam yang sama saya diskusinya lumayan akademis. Saya sapa dulu Gurunda. Ada Mr. Dar, selamat malam. Semalam apa tadi pagi nih? Semalam. Waktu sama Pak Victor juga. Oh iya, Pak Victor Surabaya itu ya. Iya. Iya. Oke, selamat bergabung Bang Mr. Dar. Langsung saja, ini ada Gurunda kami, Bang Zuma. Ada untuk diskusi secara hikmat di sini. Silakan. Ya, selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Silakan Gurunda. Ya, silakan. Jaringan saya udah bagus kan ya? Bagus. Kang Dito yang nggak bagus suaranya tadi. Yang putus-putus ya. Iya, makanya. Gara-gara Rob tadi itu, Bang. Lanjut, silakan, Bang. Silakan Bang Mr. Dar. Ada tema ini. Silakan. Kalau tidak sepakat, silakan disanggah. Ada 2 Kristus maksud. Ya gimana itu maksudnya? Saya baru masuk ini. Oh, barangkali Gurunda data-datanya Gurunda. Boleh diskusi 2 arah? Iya, jelas 2 arah. Yang lain Muslim, yang lain diam di bawah. Oke. Bang Zuma, saya mau bertanya, apakah benar kalau menjadi umat Muslim atau orang Islam itu wajib ke neraka dulu sebelum ke surga? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya wajib ke neraka, tetapi dikatakan kemudian mendatangi. Mendatangi itu bukan berarti masuk ke dalam neraka. Mendatangi pemakaman bukan berarti masuk ke kuburan. Kalau yang wajib ke neraka itu Bang, Markus 4 nomor 49, itu wajib neraka itu. Suara saya putus-putus ya? Normal Gurunda. Oh, alhamdulillah. Berarti dengar tadi penjelasan saya kan? Sangat mendengar. Silakan Bang Mr. Dar. Ya. Iya, soalnya yang saya pahami di situ kan ada mengatakan bahwa umat Muslim disucikan ya dengan
mendatangi neraka tadi, setelah itu baru akan dipindahkan ke surga. Demikian yang saya pahami dari pemahaman itu. Nggak ada, Bang. Coba Anda buka Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Umat Islam yang beramal soleh, itu dosa-dosanya dihapuskan. Mereka dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Yang Anda maksud mungkin surah Maryam. Maryam 71 itu mendatangi neraka. Artinya seluruh manusia, mau Islam, mau Kristen, mau apapun itu, mereka akan melintasi sirat. Dan di mana di bawah sirat itu ada neraka gitu. Jadi Tetapi di Islam itu di dalam Kristen itu gimana? Tetapi dalam Kristen saya belum pernah mendengar kalau orang Kristen harus mendatangi neraka begitu. Loh, itu Quran tadi. Itu Quran saya mengatakan itu. Baca ayat 72-nya. Semua orang kafir akan tinggal di neraka. Begitu juga dalam surah An-Nazi'at. Jadi neraka identik dengan orang Kristen. Bahkan Yesus sendiri mengatakan orang Kristen itu adalah penghuni neraka. Itu ucapan Yesus tuh. Nah, kalau yang Anda singgung dalam Al-Quran, bahwasanya umat Islam mendatangi, ya itu memang betul. Mendatangi neraka, tapi tidak tinggal sebagai penghuni, hanya melintas. Karena untuk sampai kepada surga, ada perjalanan, ada sirat. Sirat itu untuk menuju kepada surga, ada yang disebut neraka di bawahnya. Jadi semua orang akan sampai ke sana nanti. Orang yang tinggal di neraka adalah orang-orang kafir. Sedangkan orang Islam melanjutkan perjalanan menuju surga. Itu Al-Quran tuh yang menjelaskan itu. Anda boleh baca di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at. Mulai dari ayat 34. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka besar yaitu kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insan ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia teringat apa yang pernah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan kepada mereka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Setiap manusia. Itu kata Quran. Jadi semua manusia akan melihat neraka. Fa amma man taqa. Maka adapun orang yang melampaui batas bukan hanya melihat. Wa atharal hayatad dunya. Dan mereka yang melampaui batas, yang ketika hidup di dunia lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka dia bukan cuma hanya melihat neraka, akan tetapi fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguh neraka adalah tempat tinggalnya. Tuh kata Quran. Jadi semuanya akan melihat neraka itu, Islam, Kristen, semua. Tetapi orang yang melampaui batas, orang yang kemudian cinta akan kehidupan dunianya daripada akhiratnya, lebih cinta berangan-angan menyembah kepada yang bernama Kristus daripada menyembah kepada Tuhannya Kristus, kata Al-Quran, mereka akan menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, apa yang diharamkan tidak dimakan, apa yang dilarang tidak dikerjakan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi umat Islam melihat neraka, tapi karena ketika hidup di dunia, dia mau diatur hidupnya oleh Tuhan, mulai dari dia tidur sampai dia tertidur kembali, maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguh surgalah tempat tinggalnya. Meskipun sebelumnya mereka semua melihat neraka dulu. Jadi kami akan menyaksikan kalian, weh kodong kasihan nah. Iya Allah ya Karim, sungguh menyedihkan nasib mereka ya. Kami melihat kalian disiksa. Habis itu kami dimasukkan ke dalam surga. Itu Al-Quran, bung, kaidah dalam Quran. An-Nazi'at ayat 34 sampai ayat 41. Makanya kalau kita melihat tuh di surat Maryam ini, coba Anda buka bahasa Arabnya. Apa yang diterangkan dalam surah Maryam tersebut? Dalam bahasa Arab. Itu pasti berbicara terkait dengan Tuhan semesta alam. Tidak berbicara terkait dengan ilah-ilah. Tetapi Rabb secara global. Rabbus samawati wal ar. Berarti Tuhan segalanya
dari segala makhluk. Tidak berbicara skala kecil. Berarti yang dimaksud dalam Al-Quran surah Maryam akan melihat neraka adalah seluruh umat manusia. Itu cuma Anda baca surah Maryam tuh. Seluruh umat manusia. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Ini berbicara skala besar. Jadi seluruh umat manusia akan melihat neraka. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, semuanya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimin fiha jithiya. Akan tetapi kata Allah, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Ya umat Islam. Lalu orang yang zalim, siapa orang zalim? Sudah tahu Yesus manusia, sudah tahu Yesus akan mengatakan ada datang Yesus palsu, masih tetap menjadi Kristen. Itu zalim namanya. Maka orang zalim ini kata Allah, mereka dibiarkan di dalam neraka dalam keadaan tersungkur, malu. Itu kata Quran, saudara. Coba Anda baca Markus 4 nomor 49. Seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. 49 ya? Iya. Markus 4 sampai 41 aja ini. Cuma Markus 4 sampai 41 aja ini. Markus 4 ya, akhi? Iya. Hanya sampai 41 aja, enggak ada 49. Salah berarti saya. Coba yang lain lagi mungkin. Markus 9, sorry, saya salah ya sebut. 9 ayat. Nomornya 49. Ayat. Iya, lupa saya sering. Silakan. Ayat 49 ya. Iya. Digarapnya api. Markus 9 nomor 49. Ya, di sana ada berbunyi demikian. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Itu memang berbicara tentang keadaan di neraka ya, penghukuman. Bagaimana teksnya itu, judul perikopnya saja berbicara tentang penyesatan. Tetapi begini ya Bang Juma ya, saya sebagai seorang Kristen dan dalam hal pemahaman saya sendiri ya, tidak ada dikatakan bahwa orang Kristen itu harus datang ke neraka lebih dahulu baru ke surga, itu tidak ada. Walaupun ada teks ini berkata demikian, itu kan untuk penyesatan di situ kan, teksnya itu begitu. Ya. Jadi gini, saudara, kalau surga neraka seseorang itu kan tempat pembalasan. Bagaimana kalau misalnya di Kristen itu ada manusia Kristen yang beramal baik seimbang dengan amal buruknya? Amal baiknya diapakan? Di Kristen, di iman yang saya pahami begini, karena kita sudah meyakini penebusan oleh Yesus atau Yeshua di kayu salib itu sudah memberikan perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Maka setelah itu setiap orang yang percaya kepada karya keselamatan itu, dia telah diberikan jaminan untuk pada hidup yang kekal. Nah, tetapi
bukan berarti dengan ketika dia menerima jaminan hidup yang kekal itu surga, lalu dia semena-mena dalam kehidupannya di dunia ini ketika menjalani kehidupannya. Tentu hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat harus ditinggalkan, harus tetap ditinggalkan. Dan mungkin ada orang berkata, loh kan sudah diselamatkan, kenapa tidak berbuat semena-mena saja, contohnya berbuat apa saja, hal yang negatif. Nah itu salah. Yang sebenarnya justru walaupun telah diselamatkan, tetapi dalam arti lain kita harus tetap mengerjakan hal-hal yang positif dalam dunia ini, melakukan kasih. Ya kan? Kalau misalnya mereka berbuat dosa lagi, nah jikalau mereka berbuat dosa lagi dan hidup dalam keberdosan itu terus-menerus, maka ya tentu keselamatan itu tetap akan tidak mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka telah berbuat di luar pada firman Tuhan. Jadi tidak ada yang mengatakan ketika kita satu kali percaya lalu semena-mena berbuat dosa itu pasti akan masuk neraka, sudah pasti. oh gitu. Bukannya di Kristen ini sudah tidak terikat oleh firman Tuhan, gak ada lagi aturan, sudah dibebaskan, bahkan Kristen disebut bukan lagi hamba tapi anak. Artinya mereka sudah bebas melakukan apa saja. Bebas dalam arti begini, kita sebagai anak tidak terikat seperti seorang budak, begitu. Ya iya, tidak terikat lagi, artinya tetapi tidak lagi tunduk kepada Tuhan kan. Tetapi dalam hal kepatuhan, ketundukan kepada Bapa itu tetap wajib dilaksanakan. Nah sekarang kalau menjadi Kristen, perintah Bapa yang dilakukan Kristen yang mana? Perintah yang dilakukan oleh orang Kristen ya seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengajarkan? Dia mengajarkan tentang kasih, pengampunan. Maksudnya yang mana kasih di Kristen itu yang mana itu, Bang? Kan Bapak katanya yang diajarkan oleh Bapak. Nah saya tanya di Kristen yang menjadi perintah Bapak di Kristen dan jalankan Kristen itu yang mana? Apa yang telah diajarkan oleh Yesus atau Yeshua itulah yang dinyatakan sebagai perintah Bapa, karena dia yang dalam wujud kemanusiaannya yang menyatakan diri kepada setiap manusia. Dalam Yohanes itu ada, dalam Yohanes 10 menyatakan bahwa dia itu adalah Sang Bapa, atau dia adalah perwujudan dari Bapa itu sendiri ya, pejawantahan dari Sang Bapa, atau yang gimana menjelaskannya? Bapa itu kan dia adalah yang menjadikan langit dan bumi gitu kan, itu sebagai gelarnya saja disebut Bapa gitu. Enggak, yang saya tanya ini Bang, yang saya tanya yang bisa kami lihat di Kristen yang menjadi firman Bapa itu yang mananya? Ke gereja, hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus, Natalan. Di antara item tadi yang menjadi perintah Bapa yang mana di antaranya itu? Yang menjadi perintah Bapa ya tadi yang sudah saya jelaskan di barusan tadi. Hal-hal pokok yang saya sebutkan tadi, ibadah Minggu, makan babi, menyembah Yesus, tidak bersunat, Natalan. Ini hal pokok di Kristen, itu perintah siapa? Ya, beribadah itu sudah pasti, karena tujuan daripada Tuhan menciptakan kita itu adalah beribadah padanya. Iya, hari Minggu itu perintah siapa Bang, maksudku kan? Pokok Kristen itu kan ibadahnya Minggu, makanannya makanan yang diharamkan, seperti hari babi. Minggu. Begini Bang, cuma ya. Ya gimana? Kenapa orang Kristen beribadah atau berbakti kepada Tuhannya pada hari Minggu? Nah itu
kita melihat dari kitab Kejadian bagaimana Tuhan atau Elohim itu menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, dan hari ke-7 itu dia beristirahat di situ ya, kalau dalam kitab Kejadian, dan dia menguduskan hari ke-7 itu. Nah, Hari ke-7 hari apa hari itu itu rupanya? disebut hari perhentian ya, hari ke-7 Hari apa itu. itu hari ke-7 bagi Tuhan itu hari apa, Bang? Nah, karena kita di Indonesia terusnya kita kan memakai kalender itu ya Masehi. Jadi kita mengikuti, maka hari ke-7 itu jatuh pada hari Minggu, Bang Juma. Kenapa beda Begitu. kenapa beda dengan Yahudi ya? Lah, karena begini Bang Juma. Karena Yahudi mereka punya kalendernya sendiri. Jadi kita tidak Nah, mungkin terus bisa Bapak berfirmannya kepada Yahudi atau kepada Kristen? Bapak berfirman pada saat itu ya kepada bangsa Yahudi melalui Nah, berarti harus mengikuti mewujudkan pola mereka dong. Sabat itu berarti kan hari Sabtu. Karena di dalam Sabat. hari-hari mereka itu mereka menyebutnya, kemudian hari Minggu itu mereka sebut Rison, Seni, kemudian Seni, Selisi, kemudian Revi, kemudian Hamisi, kemudian Sisi, kemudian Sabat. Sabat itu hari ke-7. Hari Sabtu berarti. Kenapa bisa berubah jadi hari Minggu? Tadi kan Kristen ini polanya yang penting mengikuti perintah Bapak. Nah, perintah Bapaknya itu jatuhnya ke Sabat. Sabat itu Sabat dalam bahasa Ibrani. Jatuhnya ke hari Sabtu. Justru Betul. kalau mereka mengatakan sebetul, kan? Ahad, kalau Ahad itu hari pertama. Ahad itu hari pertama. Hari yang ke-1 atau Rison. Hari pertama. Yaitu hari Iya, Minggu. betul Bang Juma, betul yang Abang katakan. Kalau di penanggalan Yahudi atau kalender orang Yahudi itu betul memang jatuhnya ya memang di hari Sabtu itu, karena perbedaan waktu atau penanggalannya berbeda kita dan mereka. Ya kalau kita mau ini ya cek data, mereka memulai hari pertama mereka hari apa? Hari Ya. Ahad, hari Minggu. Nah, kalau kita mulai hari pertama hari apa? Di Hari Indonesia. Nah, disitulah perbedaannya Bang Juma. Kenapa di Lah, Israel berarti mereka firman Tuhan berubah. jatuh Sabat itu di hari Sabtu, sedangkan kita juga ya kita tidak memungkiri memang kalau kita mengikuti penanggalan Israel tetap hari Bagaimana? Sabtu. Tetapi karena kita Bagaimana hari kan Sabtu mengikuti jatuhnya ke penanggalan- hari Minggu? Gimana? Gini Bang, kita ikuti penanggalan atau kalender Masehi. Maka Ini jatuhnya itu Anda di ikut firman Tuhan sih, firman Tuhan atau apa? Katanya tadi ikut Bapak. Kalau ikut Bapak kan berarti hari Sabtu. Kalau seandainya saya sebagai orang Kristen, nih Bang Juma ya, lalu saya tidak mengikuti kebiasaan orang Yahudi, contohnya beribadahnya kan hari Sabtu, betul? Ya, Nah, lalu saya beribadahnya hari Minggu. Apakah itu melepaskan saya daripada keselamatan yang saya yakini atau tidak berpengaruh? Kan Bang Zuma mempermasalahkan tentang ibadahnya saya nih sebagai orang Kristen atau kami di ya. Indonesia. Tadi kan Anda membawa-bawa Tuhannya Yahudi. Ya harus aturan Tuhannya Yahudi dong, bukan aturan Kristen. Saya kan bertanya, apa yang dari Kristen ini yang menjadi perintah Bapak Tuhannya Yahudi? Di dalam perjanjian baru, anak manusia itu berkuasa atas hari Sabat. Abang pernah baca? Pernah, tapi bukan itu yang kutanya. Yang kutanya itu apa perintah Bapak yang dilakoni oleh orang Kristen? Minggu, mana ada perintah Bapak Minggu? Perintah Bapak itu Sabat. Sabat itu dia tidak hanya berbicara tentang di hari Sabtu itu, tetapi ketika berbicara tentang hari ke-7, ya hari ke-7, ya hari perhentian itu, ya ini bisa jatuh di hari Minggu, Bang. Lah, Karena kita kenapa Anda Loh, Bang, rubah ke begini. Minggu sementara Begini, hari Bang. ke-7 itu adalah hari Sabat? Betul, tetapi kan Terus saya kenapa sudah Anda bilang, rubah menjadi hari Minggu? saya kan sudah bilang tadi Bang di awal tadi, karena kita tidak mengikuti ya kalendernya orang Yahudi di sana, nah, kita ikuti
kalender yang Masehi, yang umum aja di Indonesia ini yang dipakai semuanya begitu. Kenapa harus ke kalender, Bang? Kenapa nggak ke perintah Tuhan? Iya, karena dari kalender itulah maka jatuhlah di hari Sabat itu, kepercayaan orang Yahudi itu kan di hari Sabtu. Dan juga di Indonesia ada juga loh Kristen yang ibadah di hari Sabtu, Bang, bukan hanya hari Minggu. Nah, enggak, itu yang jadi permasalahan. Tuhannya memerintahkan hari Abang Sabat. tahu ya, Kristen Advent. Iya, itu serigala berbulu Kristen domba Advent itu beribadah iya. pada hari Sabtu, atau Abang bilang Sabat tadi. Iya. Berarti Iya, kan perintah Sabtu hanya untuk orang Yahudi, Bang. Advent bukan orang Yahudi. Menyamar-nyamar itu berarti. Nah, itulah maksud saya tadi, Bang. Jadi karena saya ini bukan orang Yahudi, jadi kalaupun kami berhari berarti tidak ada. Dengan kata lain, tidak ada perintah Bapa yang dilakoni oleh Kristen. Itu jawabannya. Kan perintah Bapaknya itu bukan di Perjanjian Baru. Perintah Bapa itu di kitabnya Yahudi. Kalau yang di Perjanjian Baru itu perintah Paulus. Apa yang Anda lakukan sekarang ini bukan perintah Paulus. Ya Paulus, jangan bersunat. Itu kan perintah Paulus. Rubah hari Sabtu ke hari Minggu. Itu kan perintah Paulus. Apalagi makan babi. Itu semua perintah Paulus. Bang Zuma? Di mana Bang Zuma bisa mengatakan bahwa itu perintah Paulus kalau yang tentang ibadah di hari Minggu itu? Kolose 2 nomor 16. Kolose ya. Ya. Kolose 2:16. Oke. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua ini Makanya hanya berubah bayangan dari apa yang harus datang. hanya bayangan katanya. Sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, jadi kalian itu mau ibadah hari apapun, hari Mukti, hari Yanto, bisa. Yang penting kalian tujuannya ke Yesus Kristus. Kalian itu betul. bukan hamba Tuhan, Bung. Kalian tuh, bahkan kalau Anda jeli melihat di Galatia 5 nomor 1, orang Kristen itu sudah merdeka. Orang Kristen itu tidak boleh menghambakan diri kepada Tuhan lagi. Kalian itu adalah anak-anak merdeka. Betul Sama sekali. seperti setan. Setan itu sama. Setan itu ada nggak aturan untuk setan? Nggak ada, Bang. Sama Kristen, ada nggak aturan Tuhan kepada Kristen? Mana? Coba buktikan aturan Tuhan. Nggak ada. Mana perintah Tuhan ke Kristen? Ada nggak? Satu aja. Apa? Kasih. Kasih itu perintah Tuhan kepada Bani Israel. Kasihilah musuhmu itu perintah Yesus kepada Bani Israel. Yang kutanyain kepada Kristen ini, perintahnya Ya, mana? Itu kan pendapat Bang Zuma, jadi sah-sah saja ya kalau Bukan mengatakan pendapat bahwa- saya. Kalau Anda bahwa mengatakan hanya itu dinyatakan kepada orang-orang Oke. di Israel. Tapi Oke, kalau begitu, tujuan tolong- itu dinyatakan. Kalau gitu Ya. tolong tunjukkan perintah Tuhan kepada Kristen itu mana? Ada nggak? Satu aja atau sepotong aja perintah Tuhannya Yahudi kepada orang Kristen? Ada nggak? Sepotong aja, sepotong. Nah, itu tadilah perintahnya, Bang. Karena begini, Yang mana? Kristen itu abang tahu asal nama Kristen itu muncul di dalam Tahu perjanjian baru itu. di Antioquia di Turki pertama kali bersama dengan Paulus, murid-muridnya disebut Ya, Kristus di Kristen. Antioquia ya, bersama dengan murid-muridnya. Nah, Muridnya Paulus kan? mengapa Yang saya tanya perintah Bapa Elohim untuk Kristen itu ada nggak? Satu aja atau sepotong aja? Nah, ketika Yesus memberikan perintah itu Kepada perintah Bani itu ditujukan Israel. kepada siapa? Kepada murid, bukan kepada Bani Israel. Bani Israel. kepada murid-muridnya. Karena Bani Bani Israel Israel. sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus. Enggak ada urusan. Sedikit yang Yesus percaya kepada berbicara, Yesus, ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen. Betul, kepada murid-muridnya itu saya katakan tadi, Bang. Abang sudah membenarkan itu. Yesus tidak Nah, pernah berbicara kepada orang Roma. Siapa yang disebut murid di situ? Siapa yang disebut Kristen? Yaitu murid-muridnya Yesus Kristus pada saat itu. Ya, bukan Nenek ditujukan pada Lukiper. orang Nenek orang Mukiper. Yahudi, Yang ya. disebut Kristen itu murid Paulus. Hei, murid Paulus setahun lamanya tinggal di Turki, di Antioquia bersama Paulus di sana dengan Barabas. Mereka lah yang disebut Kristen.
Bukan murid Yesus, murid Paulus yang tinggal di Antioquia, Turki. Kisah Para Rasul 11:27 yang pertama kali, 26 yang pertama kali disebut Kristen. Bukan Yesus, murid Yesus. Murid Yesus mana ada disebut Kristen? Tidak ada. Kristen itu orang barat, pengikut Paulus. Kristen itu adalah Tidak bisa, sebutan ejekan. Tidak bisa, Bung. Ya, ejekan kepada pengikut Paulus. Ingat, Bung, Kristen itu berasal daripada kata Kristus. Sedangkan Yesusnya, kaum Yahudi tidak menggunakan bahasa Yunani dalam hal keagamaan. Orang Yahudi, Yesus, ketika berbicara tentang kitabnya, mereka menggunakan bahasa Ibrani, bahasa yang sakral. Bahasa kitab suci mereka itu bahasa Ibrani. Ibrani kalau berbicara mengenai Kristus, itu namanya Mesias atau Mesiah, Mosiah. Nah, kalau mereka kemudian disebut Kristen, tidak nyambung. Yang benar itu mesianik, tapi itu pun tidak ada penyebutan itu. Nanti di abad ke-20 baru muncul mesianik itu. Kristen itu bahasa Yunani, pengikut Kristus. Betul. Yang datang kepada terjemahan Paulus. Dari bahasa Yunani itu maka menjadi Kristen, dari Kristus itu menjadi Kristen ya. Nah, sekarang coba Kristen Ya. Kristen hari ini kalau dia diibranikan Mesias, bagaimana? Apa penyebutannya? Kristen yang pengikut Mesias. Iya, apa penyebutannya dalam bahasa Ibrani? Ya tadi yang sudah Abang sebutkan ya, itu mesianik. Mana ada? Tidak ada pernah murid Yesus disebut mesianik. Cuman Edis yang pernah mengaku-ngaku mesianis. Itu cuman karang-karangan aja. Jadi Kristen itu adalah kelompok yang dikutuk oleh Yahudi di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 yang didirikan oleh tokohnya bernama Paulus. Paulus itu tokoh dari Kristen. Begitu, Bung. Jadi tidak ada itu cerita bahwa Kristen ini nggak ada perintah Tuhannya Yahudi kepada Kristen. Di dalam kitab Roma nggak ada, Galatia, Filipi, Efesus tak ada. Itu semua murni karangan Paulus untuk pengikutnya orang-orang Roma. Begitu juga 4 kitab kanon. Di situ tidak ada firman Tuhan di dalamnya kecuali yang dikutip. Misalnya ketika dia berkata tentang Yesus berkata tentang apa yang tertulis tentang aku. Nah, itu mengutip ke Mazmur. Kemudian apalagi? Ketika dia berkata dalam Lukas 24 menyebut kitab Mazmur, menyebut kitab nabi-nabi dan juga kitab Torah, itu dikutip. Tapi kalau berbicara Bapak berfirman kepada Lukas itu nggak ada. Elohim berfirman kepada Yohanes, Elohim berfirman kepada Markus, itu nggak ada. Jadi kitabnya Kristen murni itu tidak ada sentuhan firman Tuhan di situ. Itu semua karangan Markus, karangan Lukas, karangan orang yang mengaku Matius, mengaku Yohanes, dan karangan Paulus. Jadi kalau dikatakan kepada Kristen, ada nggak ajaran Tuhan Elohim, Yotevave, Hasem kepada Kristen? Iya, teaya, endek nara, tidak ada. Tuhan mana yang pernah berfirman dalam bahasa Yunani? Nggak ada. Jadi orang Kristen melihat dirinya sendiri melakukan satu perilaku ibadah di mana ibadahnya itu tidak ada dasar firman Tuhan. Minggu ada perintah Tuhan, nggak ada. Natalan ada firman Tuhan, nggak ada. Kebaktian nggak ada. Nggak ada. Di Kristen apa perintah Tuhan yang datang kepada nabi-nabi lantas diajarkan kepada Kristen? Nggak ada. Makanya orang Kristen itu malu mengakui kalau Kristen itu agama. Karena memang nggak ada dasarnya. Yesus datang berfirman, menerima firman, menyampaikan firmannya hanya kepada Bani Israel. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan ada orang yang coba minta tolong anaknya untuk sembuh. Disebut apa sama dia? Disebut anjing.
Jadi mohon maaf nih, kalau kita berbicara mengenai kelompok, orang Yahudi menyebut diri mereka anak Yakub ini, karena nabi-nabi yang datang kepada mereka itu disebut gembala, maka mereka disebut domba. Anda boleh baca Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Kristen bukan Bani Yakub. Makanya di dalam 2 Petrus 2 nomor 18, 19, 20, orang Kristen itu diidentikan dengan anjing dan babi. Maaf, saya bukan lancang, tapi ini ranah belajar. Ini zona belajar. 2 Petrus 2 itu Kristen itu disebut babi dan anjing. Kristen yang keluar meninggalkan Kristen disebut anjing yang makan muntahnya. Kristen yang keluar dari Kristen disebut sebagai babi yang kembali ke kubangannya. Itu fakta, itu dalil. Makanya Yesus sudah benar tuh ketika dikatakan tidak bisa, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Siapa anjing ini? Orang yang non-Yahudi yang datang minta anaknya disembuhkan. Apa kata si anjing? Betul Tuan, tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Apa itu maksudnya? Yesus mengiyakan, oh betul, kamu betul. Ternyata kamu percaya kalau kau itu adalah anjing. Makanya 2 Petrus 2, saudara-saudara disebut sebagai anjing dan disebut sebagai babi. Kristen yang taat disebut anjing yang baik. Kristen yang baik disebut sebagai babi yang baik. Tapi kalau Kristen ada yang mu'alaf atau ada yang murtad dari Kristen disebut anjing yang kembali ke kubangannya, ke makan muntahnya, atau babi yang kembali kepada kubangannya. Begitu saudara. Jadi sampai kapanpun Kristen tidak pernah bisa jadi babi. Nggak pernah bisa menjadi domba. Selamanya anjing dan babi. Itu dalil. Jadi dalil itu yang berbicara tentang remah-remah yang jatuh lalu dimakan, ya, dianggap seperti diperumpamakan Yakobus. Ya, seperti anjing itu. Nah, itu adalah gambaran bagaimana tentang keimanan dari seorang perempuan itu, bagaimana dia meyakini, ya, kepada Yesus yang mampu, yang sanggup untuk memberikan dia. Tapi golongannya naik derajat enggak? Yang besar, makanya golongannya naik enggak? Berubah enggak dia? Maka dikatakan di situ besar imanmu. Gitu. Kenapa imannya disebut besar? Karena dia mengakui kalau memang dirinya adalah anjing. Itu saudara, nggak boleh kita masuk menyamar seperti domba, nggak boleh. Domba itu adalah gelar untuk Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub adalah semisal domba. Titik. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai domba, itulah serigalanya. Kristen selama ini ngaku apa? Domba. Bani Yakub enggak Kristen ini? Bukan, berarti mereka ini adalah serigala. Makanya aku bilang tadi, coba Anda sentuh sedikit 2 Petrus 2 itu. Kristen itu disebut anjing dan babi. Dalil itu, dalil. Bukan saya menghujat, tapi dalil. 2 Petrus 2 Anda baca nomor 18 sampai nomor 22. Kalian itu diidentikan seperti anjing dan babi. Babi yang taat di Kristen adalah babi baik, anjing baik. Tapi Kristen yang murtad atau Kristen yang mu'alaf menjadi Islam disebut sebagai anjing yang makan muntahnya kembali. Disebut sebagai babi yang kembali kepada kubangannya. Izin Gurunda, kok kayak saya ngerasa ya emang rasis people ini, kampret people ini. Kalau saya mau alaf jadinya begitu gimana Gurunda? Itu sering kita bahas. Iya, yang mu'alaf ini disebut sebagai anjing yang kembali kepada kubangan. Nah, kalau dia kemudian kembali ke Kristen, menjadi anjing yang baik. Betul nggak? Betul.
Iya, misalnya Saya Dinda Dito ini kembali menjadi Kristen, Anda menjadi kambing anjing atau bukan? Menurut dalil itu. Jadi anjing. Oh, jadi anjing. Ya. itu kan Gimana hanya sih? ini Bang Juma, dia Pasti hanya perumpamaan. hiasan perumpamaan. Contohnya begini, ketika dikatakan bahwa menjadi ini seperti domba ya, domba yang tersesat, apakah ketika ada perkataan itu keluar seperti domba tersesat lalu dikatakan bahwa yang dinyatakan domba tersesat itu jadi domba begitu? Tentu tidak. Ya memang itu pengelompokan. Itu Nah, cuman itulah gelar, dia. itu pengelompokan. Yahudi dikelompokkan iya, sebagai domba, Kristen dikelompokkan seperti babi atau anjing. Itu maksudnya. Memang saya tidak mengatakan kalian anjing beneran. Kalian kan manusia. Cuman dikelompokkan, diidentikan, disamakan seperti anjing dan babi. Gitu, saudara. Nah, sekarang kalau berbicara anjing dan babi, bahaya itu. Bahaya. Buktinya yang makan anjing dan babi siapa? Ya. Oh, sorry Bang ya, saya bukannya menghujat, enggak. Saya ini adalah penggiat, saya penikmat. Ya, saya itu mungkin di antara pendeta, saya juga salah satu di antara pendeta, meskipun saya bukan pendeta, yang paling aktif belajar Bible. Dari kata ke kata, dari kalimat ke kalimat, dari bab ke bab saya pelajari. Bukan untuk mencari kesalahan, enggak, tapi mengungkap kebenaran yang ada di dalamnya. Oke, Bang Zuma kan ini mempelajari Bible juga ya, atau Alkitab atau tafsirannya atau yang ke versi bahasa Hebrew atau bagaimana itu? Atau yang Aramaik? Saya belajar kemudian tidak perlu mentafsirkan, tidak perlu kemudian memberikan satu pemahaman yang begitu rumit. Enggak. Kenapa? Karena Bible ini setiap saat direvisi, setiap saat dikoreksi, diperbaiki, diatur sesuai dengan makna yang sudah ada. Jadi tidak perlu lagi ditafsirkan. Karena ini sudah tafsir. Kenapa Betul, dia dikatakan ini sudah tafsir? Karena setiap saat direvisi. Bang Zuma, Ya. betul sekali Abang katakan bahwa Alkitab yang kami pegang ini, contohnya terjemahan daripada LAI atau yang lain-lain yang ada di Indonesia ini, termasuklah King James apa itu sebagainya, itu memang itu adalah ini terjemahan Bang, kitab terjemahan. Jadi dia memang kalau dia terjemahan maka itu bukan dikatakan kitab yang sebenarnya. Ya, itu hanya menerjemahkan dari bahasa yang tidak kami mengerti, contohnya dari bahasa Hebrew atau bahasa Yunani itu, maka adalah bahasa Indonesianya ini. Maka ketika dialihkan ke bahasa Indonesia, maka tentu akan ada ini perbedaan. Dalam kurun waktu arti dari kata tersebut bisa ini Bang bergeser. Jadi saya sendiri tidak mengatakan bahwa Alkitab yang sepegang LAI atau dari LAI ini atau yang dari lembaga yayasan atau apapun ini adalah Alkitab yang sebenarnya, tapi ini adalah terjemahan, ya. Berarti bukan Begitu, firman Tuhan kan? Ya, firman Tuhan dalam arti begini Bang, dia tetap firman Tuhan, tetapi yang saya pegang ini adalah terjemahan ke yang lebih mudah saya pahami. Contohnya, kalau ini berbahasa misalnya Ibrani atau Hebrew atau Aramaik. Nah, kalau saya tidak pernah belajar Ibrani atau Aramaik, maka saya tidak akan mengerti sama sekali apa yang saya baca atau saya lihat itu. Ya. Maka diterjemahkanlah ke bahasa yang Indonesia yang saya juga bisa memahami di situ. Nah, maka terkadang Bang, terkadang dalam terjemahan itu ada perbedaan antara salah satu misalnya King James aja dengan LAI itu banyak perbedaannya. Ya, kalau kita membaca di KJP itu dengan salinan yang sedikit, terjemahan sedikit, tetapi di LAI bisa jadi banyak. Nah, itulah yang Abang katakan tadi menjadi tafsiran di situ. Saya setuju. Ya, sudah menjadi tafsiran. Tetapi apakah itu mempengaruhi kepada iman saya? Tentu tidak. Karena saya tidak hanya mempelajari itu, tentu kita melihat lagi teksnya yang lain. Bahkan Nah, sekarang memang,
Bahkan kalau memang menurut kita pandai, kalau kita memang mempelajari bahasa Ibrani atau Hebrew itu dengan baik, tentu kita akan lebih tahu lagi makna yang sebenarnya, Bang. Begitu. firman Tuhannya itu yang mana? Tuhan ketika berfirman kepada penulis kitab saudara itu dalam bahasa apa emang? Sementara yang saya yakini, ini kan pendapat saya, bukan menyeluruh. Ya tentu dalam bahasa ini orang-orang Yahudi, apakah itu sedangkan original teks perjanjian baru itu bukan bahasa Yahudi, bukan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Berarti itu hanya terjemahan, berarti original teks kitab Anda hanya terjemahan. Kalaupun ditulis dalam bahasa Yunani di New Testament atau perjanjian baru, bahasa Yunani, yaitu saya rasa bisa juga, Bang, karena begini. Karena pada saat itu bangsa Israel itu sendiri, mereka berada di bawah pemerintahan Romawi, ya, atau bukan Yunani. Tuhannya berfirman dalam bahasa apa emang? Nah, di situ dinyatakan karena mereka di bawah kekuasaan daripada penjajah Romawi Yunani, maka mereka, saya rasa, menggunakan bahasa Yunani itu sebagai bahasa umum pada saat itu kita tahu bahasa internasional waktu itu. Ya, maksudnya saya begitu. Nah, sekarang yang saya tanya, Tuhannya berfirman pada saat itu kepada penulis kitab saudara itu berfirman dalam bahasa apa? Bahasa apa ya, Bang? Nah, itu juga ya, karena original teks kitab Anda itu kan Yunani. Lebih kepada bahasa ini sih, Bang, kalau menurut saya bahasanya orang Yahudi atau orang Israel itu. Berarti kitab Anda ini cuma terjemah. Kitab dalam bahasa Yunani itu hanya terjemah saja gitu maksudnya. Ya, itu kan pandangan saya, Bang. Kalau untuk yang ininya, itu hanya untuk pandangan saya aja. Karena begini, jadi Bang, harusnya kalau itu bukan pandangan saja dari saudara, berarti Anda ingin mengatakan Tuhan pernah berfirman dalam bahasa Yunani gitu. Kan yang menulis itu kan pada saat itu bahasa persatuannya itu bahasa Yunani, Bang. Karena jadi Tuhan datang berfirman dalam bahasa itu tadi Israel lah tentunya. Oh, kalau begitu walaupun orang Israel itu kitab saudara ini terjemah. Ada yang menulis dengan bahasa Yunani, yaitu kan supaya memang berarti bahasa Yunani ini pun adalah terjemah kan? Bahasa internasionalnya waktu itulah termasuk kayak sekarang ini kan bahasa internasional kita kan bahasa Inggris gitu ya. Ya, artinya kitab Anda yang asli pun hanya terjemahan kan? Saya tidak mengatakan bahwa itu terjemahan, tetapi ditulis dalam bahasa Yunani juga begitu. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kan ada yang menerima firman dari Tuhan, Bang. Berarti Tuhan menggunakan bahasa. Ketika Tuhan menggunakan bahasa, itu pasti sesuai dengan bahasa si penerima firman. Siapa penerima firman di sini? Kalau Markus penerima firman berarti dia nabi. Kalau Paulus penerima firman berarti dia nabi. Kalau Lukas penerima firman berarti dia nabi. Berarti pengarang-pengarang kalau menerima firman langsung dari Tuhan, bukan melalui perantaraan nabi, berarti dialah nabinya. Nah, sekarang misalnya Markus menulis dalam bahasa Yunani. Markus ini menerima langsung dari Tuhan kah? Kalau menerima langsung dari Tuhan, berarti mulai hari ini Anda harus panggil dia Nabi Markus. Kalau dia kemudian tidak menerima langsung dari Tuhan, lalu menerima dari mana?
Jadi begini, Markus, ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah yang menulis kitab-kitab itu sendiri. Nah, mereka adalah saksi daripada kehidupan daripada Yesus itu sendiri. Berarti bukan menerima wahyu dari Tuhan. Saya tidak mengatakan juga demikian, tetapi yang pastinya mereka ada saksi ya. Contohnya kita Kalau dia saksi berarti dia wartawan. Kalau dia menerima wahyu langsung berarti dia nabi. Mana yang betul? Dia wartawan atau dia nabi? Kalau menurut saya tidak menerima langsung seperti yang abang berarti dia wartawan, gitu bang. Tapi yang pasti dia adalah penulis daripada kitab-kitab itu sendiri. Jadi iya, dia adalah wartawan yang menuliskan isi suratnya. Iya betul. Tapi kalau maksud abang kan itu wartawan ya, itu kan pandangan abang. Itu sah-sah saja. Dia kan pewarta. Dia yang mewartakan berita. Berarti dia wartawan. Dari mana berita yang diterima ini? Apakah wahyu? Bukan. Berarti dari mengumpulkan cerita-cerita dari orang per orang. Ya wartawan lah itu namanya. Seorang penulis dia belum tentu menjadi wartawan. Seorang penulis kan dia menuliskan habis itu dia wartakan. Betul bang. Maksudnya berarti dia wartawan. Dia wartawan zaman sekarang ini. Nah zaman sekarang disebut wartawan. Betul. Kalau sekarang ini ya mengumpulkan berita lalu menyampaikan kepada yang lain. Tetapi wartawan tidak pernah membuat seperti yang dibuat oleh ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini. Maksudnya? Iya, wartawan kan hanya mengumpul berita, tetapi kan berita mereka itu tidak berfokus. Tidak berfokus. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes mereka kan punya fokus, tujuan di situ apa, penyampaian. Iya sama aja itu bang. Cuman wartawan itu meliput berita-berita, bukan cuma satu berita. Kalau wartawan Lukas ini fokus pada satu pemberitaan. Kalau wartawan yang sekarang ini banyak liputan-liputan yang diliput sekarang. Karena ruang lingkup area pekerjaan mereka luas. Kalau dulu Markus hanya itu-itu aja. Lukas hanya itu-itu aja. Begitu saudara. Jadi pada intinya apapun ceritanya, kalau mereka menerima wahyu berarti nabi. Kalau dia hanya mendengarkan cerita dari orang-orang, dikumpulkan dari orang-orang, berarti dia wartawan atau pewarta. Dan mereka bukan hanya mendengar dari orang-orang, tetapi memang mereka lebih kepada saksi mata aja di situ ya. Jadi nggak pernah Markus melihat Yesus, itu nggak pernah. Nggak pernah Lukas melihat Yesus, begitu juga Paulus tidak pernah melihat Yesus. Terus Matius pernah enggak? Matius juga nggak pernah. Tidak pernah kemudian Yesus berkata langsung kepada dia. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Di situ bukti bahwa penulis Matius itu bukan murid Yesus. Matius 9 nomor 9. Nah, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius. Ia melihat itu katanya, maksudnya gimana bang? Kalau ia melihat? Ya, ia melihat Yesus. Baca aja terus dulu sampai selesai nomor 9 itu. Oke. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata padanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, nih makan ya, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan muridnya. Yang menulis ini Matius atau bukan? Ya. Yang menulis buku Matius ini Matius atau bukan? Sesuai dengan suratnya itu Matius. Iya, namanya memang Matius biar dianggap sebagai murid Yesus. Tapi Matius nomor 9, bab 9,
Itu jelas sekali. Yesus melihat seorang bernama Matius lalu memanggil dia, ikutlah aku. Kalau penulis Matius ini adalah Matius, maka dia memanggil aku, maka aku mengikuti dia. Penulis Matius ini bukan murid Yesus, bukan si Kepas. Bukan murid Yesus. Matius kan bukan Kepas, Bang. Memang bukan Iya, Kepas. sorry. Simon disebut Kepas. Petrus. Oke, jadi jelas itu. Begitu juga Yohanes. Yohanes itu juga bukan murid Yesus. Boleh Anda Begini, lihat Bang. di dalam Yohanes 21 nomor 24. Gitu. Saya mau bertanya dengan Bang Juma. Boleh. Di luar pada konteks ini lagi ya, Bang. Boleh. Boleh. Apakah di dalam keimanan Bang Juma sekarang, yaitu menganut Islam atau keyakinan Muslim, apakah ada jaminan masuk surga seperti yang dijaminkan oleh Yesus Kristus kepada kami umatnya? Ada. Dalam Islam Ada jaminannya. Bahkan kami dapat warisan. Warisan kami adalah Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun jelas sekali bahwa umat Islam itu adalah umat yang telah memiliki warisan, yaitu surga Firdaus. Nah, Yesus tidak punya jaminan kepada Kristen secuil pun. Kalau jaminan neraka ada, tapi kalau jaminan surga kepada Kristen itu nggak ada. Al-Quran surah Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman, yaitu orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salat. Walladzina hum anil la'wi mu'ridun, yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang membantu si miskin, memberikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, yang tidak berzina, menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang berzina, maka mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntunglah orang yang memelihara amanat dan memelihara janji. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus, yaitu warisan Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu jelas. Nah, kalau Kristen jaminannya neraka. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Matius 23 nomor 15. Itu kalian dijamin neraka. Bahkan Kristen oleh Yesus diwakili oleh Petrus disebut iblis. Siapa yang berpikir Yesus akan disalibkan, maka mereka disebut iblis oleh Yesus. Itu jelas itu. Di dalam Matius 16 nomor 21, 22, 23. Jadi Kristen ini orang yang dijamin neraka oleh Yesus, bukan dijamin surga. Yang menjanjikan Anda surga Kristus yang keluar dari kubur, itu beda. Yesusnya, coba. Jadi saya urek 1 menit. Yesus asli berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Pada saat Yesus mengucapkan ini, Kristen itu nggak ada. Yahudi, ketika kedatangan Yesus palsu, mereka waspada dan mereka tidak mengikutinya. Nah, Yesus palsunya sudah datang. Belakangan Kristen muncul, menjadi percaya kepada Yesus yang palsu. Dalam kehidupan orang Kristen pengikut Yesus palsu, mereka bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Akan tetapi di akhir zaman ketika yang asli datang, orang-orang Kristen akan berkata, wahai Yesus, dulu kami memanggil kamu Tuhan. Dulu kami bermujizat pakai namamu. Mengusir setan pun pakai namamu. Bahkan bernubuat pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan.
Ini orang-orang Kristen memelas. Kami bernubuat kok, mengusir setan, bermujizat pakai namamu. Tidak, menyadar daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Berarti hari ini, seperti Andi Simon, Rusuli Lubis, dan banyak lagi pendeta-pendeta, itu mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaannya, Yesus yang mana yang datang membantu mereka? Yang asli? Nggak mungkin. Kalau yang asli, dia sudah di langit. Dan yang asli nanti juga akan menolak. Enggak, bukan saya. Lalu Yesus yang mana datang mengobati orang-orang sampai sembuh? KKR-KKR itu sembuh. Itu Yesus yang mana? Yang palsu. Makanya dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24:24, si Yesus palsu ini mampu melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan banyak orang. Orang-orang pilihan. Makanya kalian itu memang pengikut Kristus kalian ini, memang. Tapi sayangnya kalian ditolak oleh Yesus asli karena kalian pengikut Yesus palsu yang Yesus minta kepada muridnya agar waspada. Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu ikuti. Ayo. Ketika ada orang yang mengatakan, akulah dia, ditangkap orang itu. Lalu disalibkan orang itu. Setelah dia keluar dari kubur, disembah oleh orang-orang banyak, yaitu Kristen. Berarti kalian ini pengikut penyembah Kristus palsu. Makanya diusir. Siapa di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat kalau bukan Kristen? Kristen kan? Nah, siapa yang diusir? Kristen. Itu adalah warisan buat Kristen, pengusiran ke neraka. Kenapa? Yang disebut di situ yang diusir, yang tidak diakui adalah hanyalah engkau yang melakukan segala kejahatan. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa mereka disebut melakukan kejahatan? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Makanya tadi saya bertanya sama Anda kan, secuil aja, sepotong aja, ada nggak kehendak Bapa yang dilakukan oleh orang Kristen? Karena Anda sendiri tersanggup menunjukkan mana kehendak Bapa yang dilakukan oleh Kristen. Secuil aja, nggak ada kan? Mingguan, Natalan, pesta babi, pesta minum khawar, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah Yesus, merasulkan Paulus. Apakah itu kehendak Bapa? Mengkitabkan kitab Lukas, mengkitabkan kitab Markus, Galatia, Filipi, Roma. Apakah itu kehendak Bapa? Kehendak Bapaknya coba Anda baca di dalam Ulangan 4, nomor 2, nomor 3. Apa kata Tuhan di sana? Jangan kau nambahi aturan hukum-hukumku, ketetapanku yang kudatangkan kepada Musa, dan jangan kau kurangi. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Nah sekarang Kristen muncul, ditambahnya itu adalah Lukas, adalah Markus, Matius, dan sebelah bla 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 surah Paulus itu ditambah-tambahinya. Kehendak Bapaknya jangan kau tambahi. Oh iya Bang Juma, ini saya sudah mendapatkan teks atau ayat pendukung atau dalil daripada tentang Matius adalah murid, ya, atau penulis daripada sendiri. Terdapat dari Matius 10 ayat 3 itu Bang. Nah itu jelas Matius pemungut cukai yang Abang tadi bilang kalau dia bukan dari ini penulis itu, tetapi di situ jelas. Anda baca nomor satunya Bang. Ya. Itu ada di Matius 10 ayat 3 loh Bang. Tentang Anda baca nomor satunya Bang. Yesus memanggil. Anda baca dari nomor 1. Yesus memanggil ke-12. Coba Anda baca nomor 1. Dan memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh pada mereka. Kepada mereka. Segala kelemahan. Inilah nama ke-12 Justru itu membuktikan. Nah, termasuk justru itu membuktikan kalau pengarang Matius itu bukan murid Yesus. Kalau Matius 10 itu Anda katakan itu bukti, bukan. Justru itu menguatkan, bukan Matius ini murid Yesus. Kalau dia murid Yesus, narasinya beda. Dia katakan begini, maka Yesus memanggil kami 12 muridnya, lalu diberikannya kepada kami di atas segala setan, lalu membuangkan dia dan menyembuhkan segala penyakit dan melenyapkan segala orang. Maka inilah nama-nama ke-12 dari muridnya. Yang pertama, aku. Yang kedua,
Yakub, Yahya, atau Yohanes, atau siapalah. Mana ada? Justru di situ dia menuliskan sendiri kalau dia bukan bagian dari 12 murid. Jadi pengarang Matius menuliskan sendiri kalau dia adalah orang ketiga, bukan bagian daripada murid Yesus. Ini dari zaman Facebook 2008 saya sudah sampaikan kepada orang-orang Kristen. Nggak ada bang, nggak ada. Penulis Matius itu bukan murid Yesus, dia orang ketiga. Coba, ini kan kita orang Indonesia, pemakan tempe tahu, orang cerdas. Bagaimana bisa kita menarasikan itu adalah Matius? Kalau dia Matius, maka Yesus memanggil kami, ke-12 muridnya. Lalu diberikannya kuasa kepada kami atas segala setan, akan membuangkan dia dan menyembuhkan segala penyakit dan melenyapkan segala aib tubuh orang. Maka inilah nama-nama kami, ke-12 murid. Mereka berarti bukan kaku, bukan aku, bukan penulis. Itu saudara, memang berat. Cuman Kristen, saudara Kristenku memang hanya didoktrin, di dogma. Mereka diusahakan jauh dari Bible. Mereka disuruh percaya kepada pendeta, pastor aja terus sambil bayar perpuluhan. Mereka nggak dididik untuk mendalami Bible selayaknya umat Islam dididik mendalami Al-Quran. Kalau bisa kalian itu dijauhkan dari Bible. Dengarkan pendeta aja, bayar perpuluhan, dah selesai. Kalian belajar melalui kami umat Islam yang netral, yang tidak membutuhkan perpuluhan. Kami ngajarin kalian itu rela, ikhlas, semata-mata untuk meluruskan akidah yang sudah bengkok terlalu jauh. Itu. Jaringan saya agak lalap. Normal, Gurunda, normal. Bagus jaringannya. Terima kasih ya Bang Juma ya sudah memberikan pemaparannya, yaitu pemaparan yang Bang Juma salah pahami. Mungkin setelah Bang Juma membaca Bible atau Alkitab, dan dengan demikian pemahaman Bang Juma dengan beberapa ayat-ayat yang telah diberikan tadi, tetapi itu adalah pemahaman Abang, jadi saya juga tidak bisa harus mengatakan harus seperti ini, harus seperti saya. Tetapi yang pastinya saya sendiri sudah mengimani dengan teguh bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Juru Selamat, Dia adalah Tuhan, dan Dia ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Dia menjaminkan kehidupan itu dengan menyatakan dirinya langsung bahwa Dia menyiapkan rumah tempat tinggal ya bagi. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Ya, itu kan pemahaman Abang. Jadi ya. Loh, sekarang begini, saudara, jangan gengsi terhadap kebenaran. Kenapa? Kematian semakin dekat, neraka itu kekal. Kalau hanya modal nekat, modal doktrin dogma, kucing pun bisa, bahkan monyet bisa. Tapi buat apa akal ini disimpan oleh Tuhan kita di batok? Kalau kita tidak pakai, hanya modal ego. Coba, bagaimana mungkin Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, siang malam sujud, menghambakan diri kepada Tuhan, kok tiba-tiba di mimbar gereja berubah jadi Tuhan? Yang mana ini yang Tuhan? Karena hanya ada dua, Tuhan yang sesungguhnya dan iblis yang pura-pura jadi Tuhan untuk menyesatkan manusia. Yesusnya di antara yang palsu dengan Kristen, Yesus pernah menitipkan pesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus yang palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Hari ini termasuk Anda adalah orang yang menuhankan sosok yang mengaku Yesus. Sekarang kembalikan kepada pola awal. Adakah Yesus anak Maria?